Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai iskemia dan infark miokardium. Sebelum memulai pada pembahasan mengenai EKG, mari kita melihat mengenai klasifikasi infark miokardium berdasarkan morfologi. Pertama-tama, ketika ada suatu nyeri dada, bisa digolongkan sebagai sindroma koroner akut, yang meliputi suatu masalah yang terjadi pada pembuluh darah koroner jantung. Dan sindroma koroner akut meliputi yang pertama adalah ST elevasi infark miokardium atau yang biasa disingkat dengan STEMI, yaitu ditandai dengan elevasi ST pada lebih dari sama dengan 2 sadapan anatomis yang berurutan, atau ditambah dengan depresi ST dan atau inversi gelombang T pada sadapan lainnya. Lalu pembagian berikutnya adalah non-ST elevasi infark miokardium, NSTEMI, dan angina tidak stabil, UA, yang dapat disertai atau tidak depresi ST dan atau inversi gelombang T, dapat juga menunjukkan EKG dengan data yang normal, dan NSTEMI dengan unstable angina atau UA itu dibedakan hanya dari peningkatan biomarker jantung. Mari kita masuk ke kriteria mendiagnosis STEMI. Dibagi berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pada laki-laki akan terbagi berdasarkan usia. Mari kita berbicara mengenai laki-laki. Dan untuk laki-laki pada usia lebih dari 40 tahun, peningkatan segmen ST pada sadapan V2 atau V3 lebih dari 0,2 mV sudah bisa dikategorikan sebagai STEMI. Lalu mari kita lihat pada kurang dari 40 tahun, pada sadapan V2 atau V3, lebih dari 0,25 mV baru bisa dikategorikan sebagai ST elevasi miokard infark. Mari kita lihat pada perempuan, dan pada perempuan tidak ada pembagian usia, dan pada sadapan V2 atau V3, itu lebih dari 0,15 mV sudah bisa dikategorikan sebagai ST elevasi miokard infark. Dan berikut ini adalah kesimpulan mengenai kriteria mendiagnosa STEMI pada sadapan V2 atau V3, sedangkan pada semua sadapan lainnya selain sadapan V2 atau V3, itu lebih dari 0,1 mV sudah dapat mendiagnosa STEMI. Sekarang kita akan membahas mengenai lokasi anatomis. Lokasi anatomis ini digunakan atau bisa menjadi suatu petunjuk apabila terjadi suatu kelainan pada sadapan-sadapan tertentu, dan di sini adalah suatu gambaran EKG yang lengkap dari 12 sadapan, dari sadapan 1, 2, 3, sadapan AVR, sadapan AVL, dan sadapan AVF, beserta dengan sadapan V1 sampai V6. Masing-masing dari sadapan tersebut akan menunjukkan suatu lokasi anatomis. Mari kita lihat. Pada sadapan 1, sadapan AVL, sadapan V5, dan sadapan V6 itu menunjukkan lokasi anatomis pada bagian lateral, yaitu samping. Sedangkan sadapan 2, sadapan 3, dan sadapan AVF itu menunjukkan lokasi anatomis pada bagian inferior atau bagian bawah. Sadapan V1, sadapan V2 menunjukkan lokasi anatomis pada bagian anterior. Sadapan V3, sadapan V4 itu menunjukkan lokasi anatomis pada bagian septal. Sedangkan yang terakhir AVR ini tidak ada kelompok, jadi tidak menunjukkan suatu lokasi anatomis manapun. Dan jika kita berbicara lebih mengkategorisasikan dari sadapan-sadapan ini, maka V1, V2, V3, dan V4 dapat dikategorisasikan sebagai apikal atau di regio puncak dari jantung. Dan ini merupakan gabungan dari anterior dan septal. Lalu, pada bagian lateral, dapat terbagi lagi yaitu pada sadapan 1 dan sadapan AVL, itu merupakan
high lateral atau lateral tingkat tinggi. Sedangkan V5 dan V6 itu merupakan sadapan di bagian lateral. Akan tetapi, terkadang pada sadapan V1 dan V2 juga dapat merepresentasikan di bagian posterior, karena jarang sekali sadapan itu dipasang sampai ke bagian posterior. Jadi, apabila ada kelainan pada bagian posterior, juga dapat muncul pada sadapan V1 dan V2 yang biasa disebut sebagai resiprokal. Sekarang kita akan membahas mengenai waktu terjadinya infark. Apabila terjadi infark, akan dimulai pada bagian yang paling jauh dari pembuluh darah, yaitu bagian yang di dalam dari otot jantung, dan dimulai dari 20 menit, 30 menit, akan terus-menerus mengalami kerusakan, hingga akhirnya mengalami gangguan dan evolusi infark akan terjadi. Jika berbicara mengenai infark, maka ini akan disesuaikan dengan waktu. Jadi pada evolusi infark ini akan nampak pada sadapan V5, V6, 1, dan AVL. Tetapi akan lebih banyak dibahas menggunakan sadapan V6, karena lokasi terjadinya ini terjadi pada bagian lateral dari jantung. Pada gambaran ini, di V6 tampak EKG yang normal karena lumen pembuluh darah masih dalam kondisi yang baik. Lalu terjadi proses aterosklerosis hingga menjadi tertutup plak, dan pada terakhir tertutup trombus, sehingga terjadi evolusi dari EKG, yaitu peningkatan atau peninggian dari gelombang T. Jadi di sini disebut sebagai perubahan hiperakut dari gelombang T. Dan ini biasa terjadi kurang dari 5 menit. Proses ini belum melibatkan dari peningkatan dari segmen ST. Lalu apabila sudah kurang dari 20 menit, akan terjadi perubahan, yaitu terjadi peningkatan dari segmen ST. Proses ini dimulai dari bagian dalam hingga ke bagian keluar, sehingga akan menunjukkan peningkatan dari segmen ST menuju ke bagian sadapan, sehingga terjadi peningkatan dari segmen ST karena bergerak mendekati sadapan. Evolusi yang terjadi pada EKG pada waktu kurang dari 1 jam, yaitu peningkatan dari kompleks QRS. Kompleks QRS ditandai dengan adanya gelombang Q yang tajam ke bawah. Hal ini biasanya terjadi seiring dengan berjalannya waktu infark yang terjadi. Karena proses infark apabila tidak ditangani lebih lanjut akan terus-menerus berkembang dan berevolusi. Pada stadium ini akan terjadi suatu evolusi gelombang Q patologis. Akan terjadi suatu inversi pada gelombang T pada evolusi selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan melalui gambar ini di evolusi infark, di mana pada saat akut itu terjadi hiperakut gelombang T, peningkatan dari gelombang T. Lalu pada hitungan menit biasanya akan terjadi peningkatan segmen ST. Pada hitungan jam biasanya terjadi perubahan dari kompleks QRS, itu ditandai dengan adanya Q patologis. Dan pada hitungan hari biasanya terjadi inversi gelombang T. Dan pada hitungan minggu tetap terjadi inversi gelombang T diserta dengan Q patologis, akan tetapi segmen ST sudah kembali tidak lagi mengalami peningkatan dari segmen ST. Lalu pada hitungan kronis atau bulan sampai tahun, semua akan kembali normal, akan tetapi ditandai dengan adanya suatu Q patologis pada kompleks QRS yang akan terus-menerus menetap. Evolusi ini terjadi apabila tidak adanya suatu intervensi yang terjadi pada pasien dengan infark.
Setelah mempelajari lokasi anatomis berdasarkan sadapan EKG yang sebelumnya, lalu mempelajari mengenai waktu terjadinya infark berdasarkan dari evolusi gelombang-gelombang EKG, sekarang akan mempelajari mengenai lokasi anatomis di mana pembuluh darah koroner yang memperdarahi bagian-bagian jantung ini akan dibahas pada segmen kali ini. Pembuluh darah yang pertama disebut sebagai left main coronary artery, merupakan suatu pembuluh darah utama yang di bagian sebelah kiri, di mana pembuluh darah ini memperdarahi hampir sebagian besar jantung, di mana bagian jantung yang diperdarahi ini adalah bagian sebelah kiri dan juga di bagian anterior, di bagian depan. Lalu, left main coronary artery atau LMCA akan bercabang dua. Yang pertama itu menjadi left anterior descending artery atau LAD, di mana LAD ini akan memperdarahi bagian septum, anterior, dan apex jantung. Sedangkan pada left circumflex artery, ini merupakan cabang kedua dari LMCA, memperdarahi di bagian lateral jantung. Lalu, di bagian high lateral, itu diperdarahi dari cabang left circumflex artery atau left anterior descending artery. Sedangkan pada bagian pembuluh darah yang kedua, yaitu right coronary artery atau RCA, memperdarahi di bagian ventricle kanan. Lalu akan terus menurun menjadi posterior descending artery atau PDA, di mana memperdarahi di bagian posterior dan juga memperdarahi di bagian inferior. Anatomi tubuh manusia memang bervariasi. Sirkulasi yang dominan kanan terjadi pada 80% populasi, di mana posterior descending artery disuplai oleh right coronary artery, sehingga disebut sebagai dominasi kanan. Apabila sirkulasi ini dominan kiri, di mana terjadi pada 15% populasi manusia, maka posterior descending artery akan disuplai oleh circumflex artery. Sedangkan sirkulasi kodominan, di mana hanya terjadi 5% populasi, posterior descending artery PDA, disuplai oleh kedua arteri, yaitu right coronary artery atau RCA dengan circumflex artery. Setelah mempelajari dari hal-hal yang tadi, sehingga ada langkah-langkah untuk menjabarkan infark miokardium pada EKG. Yang pertama yang perlu diingat adalah kita harus menentukan bagian jantung mana yang terlibat. Baru yang kedua, sudah berapa lama usia infark. Yang ketiga, di mana lokasi terjadinya oklusi. Baru kita dapat menentukan kesimpulan dari EKG. Mari kita masuk ke contoh kasus pertama, di mana kita harus menentukan bagian jantung mana yang terlibat. Mari kita lihat pada gambar EKG ini, pada sadapan 2, sadapan 3, dan sadapan AVF, serta di bagian sadapan V1, V2, dan sadapan V3, nampak suatu kelainan. Sehingga pada bagian jantung yang mana yang terlibat, itu akan nampak pada bagian dinding inferior. Sedangkan pada sadapan V1, V2, dan sadapan V3, itu nampak depresi dari segmen ST. Sehingga ini merupakan suatu resiprokal, di mana bagian inferior akan juga ditunjukkan pada resiprokal pada sadapan V1, V2, dan V3. Yang kedua, mari kita lihat dari sudah berapa lama usia infark. Dilihat dari sadapan 2, sadapan 3, dan sadapan AVF, terjadi suatu peningkatan dari segmen ST. Sehingga hal ini merupakan gangguan infark, gangguan pembuluh darah koroner yang terjadi menit sampai jam. Jadi masih bersifat akut. Dan yang terakhir,
Kita harus mengetahui di mana lokasi terjadinya oklusi. Mari kita lihat apakah di pembuluh darah kiri atau kanan. Karena adanya suatu gangguan pada bagian inferior, jadi yang kemungkinan adanya suatu oklusi, yaitu right coronary artery, dengan adanya gangguan di bagian circumflex artery. Sehingga kesimpulan dari EKG ini adalah STEMI inferior akut. Mari kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Pada gambaran EKG di 12 sadapan ini, bagian jantung mana yang terlibat? Mari kita lihat di bagian sadapan 1, sadapan AVL, sadapan V1, dan sadapan V2. Pada sadapan 1 dan sadapan AVL, ini terdapat gangguan yang berupa inversi dari gelombang T. Dan juga sadapan V1 dan sadapan V2 adanya suatu kompleks QRS yang ditandai dengan kompleks Q dan S. Sehingga masalah yang terjadi ada di bagian dinding anterior dan dinding lateral. Lalu, sudah berapa lama usia infark ini? Apabila melihat di pada sadapan 1 dan sadapan AVL, yang mana adanya suatu penurunan dari gelombang T atau inversi gelombang T, sehingga ini dapat dikategorikan sebagai subakut kategori jam sampai hari. Lalu yang ketiga, di mana lokasi terjadinya oklusi? Karena ini merupakan gangguan yang terjadi pada dinding anterior dan dinding lateral, maka yang kemungkinan mengalami oklusi adalah circumflex artery dan left anterior descendens artery. Sehingga kesimpulannya STEMI anterolateral subakut. Sekarang kita beralih ke contoh kasus 3, di mana pada contoh kasus 3, bagian jantung mana yang terlibat? Mari kita lihat sadapan 2, sadapan 3, dan sadapan AVF. Di sini nampak suatu kelainan, sehingga bagian jantung yang terlibat adalah di bagian dinding inferior. Lalu kita fokus pada sadapan 3 dan sadapan AVF, terdapat suatu gelombang Q patologis, sehingga ini mungkin terjadi sudah dari minggu, bulan, sampai tahun, dan ini sudah bersifat kronis atau lama. Di mana lokasi terjadi oklusi? Karena dinding inferior, maka yang kemungkinan mengalami suatu gangguan adalah right coronary artery dengan circumflex artery. Sehingga kesimpulannya, ini merupakan kemungkinan dari old myocard infarct, atau biasa disingkat dengan OMI.